Saya ingin melanjutkan pembahasan di video sebelumnya berkaitan dengan tawassul. Sudah kita katakan sebelumnya bahwa bertawassul itu tidak berarti menyembah sesuatu selain Allah. Bertawassul dengan wali, kata Sayyid Muhammad, itu artinya bertawassul dengan amal solehnya, dengan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, wali hidup ataupun wali yang sudah mati, statusnya sama sebetulnya, sama-sama boleh. Kenapa? Karena amal soleh dan kedudukannya di sisi Allah, kedudukan wali di sisi Allah itu tidak lenyap seiring dengan matinya yang bersangkutan. Jadi justru dengan matinya seorang wali, dia masuk ke alam kehidupan yang lebih sempurna ketimbang alam dunia. Makanya saya terheran-heran dengan orang yang mengatakan tawassul itu boleh kalau dengan amal soleh, juga boleh kalau dengan orang yang masih hidup, tapi nggak boleh kalau sudah mati. Itu alasannya apa ya? Ada dalilnya atau tidak? Tidak ada dalilnya. Saya tidak menemukan dalilnya. Dan yang mengharamkan harus menyertakan dalil. Dan sekarang kita akan menyertakan dalil-dalil kebolehan bertawassul, baik dari Al-Quran, Sunnah, maupun pernyataan para ulama Islam sepanjang sejarah. Oke? Setelah kita paparkan ini, kita berhak menanyakan dalil keharaman kepada mereka-mereka yang mengharamkan tawassul. Ya. Mereka itu beribadah kepada berhala dengan niat tawassul kepada orang soleh. Patung yang mereka sembah, Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan yang lain-lain, dahulunya adalah orang-orang soleh ketika mereka masih hidup. Lalu mati, orang-orang pun bersedih. Setiap kali ingat jasanya, mereka termotivasi untuk beribadah. Akhirnya muncul inisiatif untuk membuat patung. Lalu akhirnya disembah dengan niat menjadikan orang soleh yang sudah meninggal, yang patungnya di sini, sebagai wasilah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Nuruddin menjelaskan bahwa tidak mengapa tawasul kepada wali yang sudah meninggal, dan dia mengkritik bagi yang melarang untuk mendatangkan dalil. Semoga Ustadz Nuruddin bisa menonton video ini agar paham dalil larangannya. Kita dengarkan penjelasan Ustadz Abu Haidar Hafizahullah tentang larangan bertawasul kepada orang soleh yang telah meninggal. Simak sampai selesai. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pertanyaannya minta dalil tentang tidak bolehnya bertawasul kepada orang yang soleh yang sudah meninggal. Dalil utamanya adalah karena itulah perbuatan orang-orang musyrik zaman dahulu. Mereka itu beribadah kepada berhala dengan niat tawassul kepada orang soleh. Patung yang mereka sembah, Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan yang lain-lain, dahulunya adalah orang-orang soleh ketika mereka masih hidup. Lalu mati, orang-orang pun bersedih. Setiap kali ingat jasanya, mereka termotivasi untuk beribadah. Akhirnya muncul inisiatif untuk membuat patung. Lalu akhirnya disembah dengan niat menjadikan orang soleh yang sudah meninggal, yang patungnya di sini, sebagai wasilah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di antaranya dalam Quran surah Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberi madarat ataupun manfaat, mananya kepada kuburan-kuburan orang-orang soleh. Lalu mereka berkata, orang-orang soleh ini adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Juga dalam surah Az-Zumar ayat 3 dikatakan, ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Ingatlah, milik Allah lah agama yang murni ini, dan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah. Wali itu disembah setelah kematiannya. Orang-orang soleh itu setelah matinya kemudian disembah, lalu ditegur. Kata mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada orang-orang soleh yang sudah mati ini, tapi mereka jadi wasilah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi alasan bahwa orang soleh yang sudah mati itu hanya sebagai wasilah, itu alasan yang juga dipegang oleh orang-orang musyrik zaman dahulu. Apakah Lata dan Uzza itu dulunya orang jahat? Bukan, mereka orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang dianggap dekat dengan Allah. Kemudian orang-orang musyrik menjadikan Lata Uzza tersebut sebagai wasilah untuk beribadah dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi tasyabahat qulubuhum, kata Allah. Hati mereka, pemikiran mereka, pemahaman mereka, alasan mereka sama, walaupun hidup di zaman dan tempat yang berbeda. Ayat-ayat tadi menjadi dalil yang jelas dan nyata tentang terlarangnya hal itu, karena mereka terkena ancaman seperti ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang musyrik di zaman dahulu. Ini yang pertama. Kedua, coba lihat apakah setelah Nabi wafat para sahabat bertawasul nggak kepada Nabi SAW setelah wafatnya? Sama sekali tidak, ya. Berdasarkan hal itulah maka tawasul kepada orang yang sudah mati, sesoleh apapun orang tersebut, maka terlarang, karena ini pada hakikatnya adalah beribadah kepada orang yang sudah mati tersebut. Wallahu a'lam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, Ustadz Abu Haidar Hafizahullah menjelaskan bahwa bertawasul kepada orang soleh yang telah meninggal merupakan perbuatan yang terlarang karena menyerupai tindakan kaum musyrik di masa lalu. Mereka dahulu menyembah patung-patung yang dibuat untuk mengenang orang-orang soleh seperti Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Awalnya patung-patung itu hanya dijadikan simbol untuk mengenang jasa mereka, tetapi kemudian berubah menjadi objek ibadah dengan alasan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalil dari Al-Quran yang mendukung larangan ini adalah dalam surah Yunus ayat 18, di mana Allah menyebutkan bahwa kaum musyrik beribadah kepada selain Allah, yaitu kuburan atau patung orang-orang soleh, dengan alasan mereka sebagai pemberi syafaat. Selain itu, dalam surah Az-Zumar ayat 3, disebutkan bahwa kaum musyrik beralasan bahwa mereka tidak menyembah orang soleh yang sudah mati, melainkan hanya menjadikannya perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah mengecam alasan ini dan menyebutnya sebagai kemusyrikan. Dalam sejarah, tidak ada riwayat bahwa para sahabat Rasulullah SAW pernah bertawasul kepada beliau setelah wafatnya. Mereka hanya bertawasul melalui amal soleh, doa, dan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Kesimpulannya, bertawasul kepada orang soleh yang telah meninggal, meskipun hanya dianggap sebagai perantara, tetap dilarang. Hal ini pada hakikatnya adalah bentuk ibadah kepada selain Allah dan bertentangan dengan prinsip tauhid. Wallahu alam bissawab. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini, semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallah fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.